Proses kehidupan akan membentuk kita makin baik ketika kita memilih pilihan yang tepat. Nah, ini problemnya. Karena biasanya kita memilih sesuatu yang menurut sudut pandang kita menarik. Doa saya lewat renungan ini kita dapat menerima tuntunan sehingga tiap pilihan di kehidupan ini kita mampu untuk memilih dengan tepat dan benar, dan karenanya proses yang kita jalani akan menghasilkan kualitas hidup yang lebih baik. Doa saya damai sejahtera Tuhan terus ada beserta dengan kita. Kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk memuliakan nama Tuhan. Izinkan saya untuk kembali membawa kita mengikuti perjalanan kehidupan Abraham yang tercatat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-13. Dimulai ayat yang ke-8, demikianlah firman Tuhan buat kita. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat." Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, satu hal yang tercermin dari kehidupan Abram, waktu Tuhan panggil dia, sifatnya, karena Allah itu kasih, maka melekat dalam kehidupannya. Dia memilih untuk tidak terjadi pertikaian yang saling mencederai karena mereka adalah kerabat. Dan karenanya Abram meminta untuk silahkan pilih terlebih dahulu. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, perjalanan yang dilalui mereka berdua yaitu Abraham dan Lot enggak serta-merta membuat Lot dapat memahami iman dan kepercayaan yang Abraham punyai. Apakah Lot tidak melihat bahwa Tuhan menyertai Abram? Bahkan ada kemurahan ketika mereka sempat berada di Mesir. Dengan mata kepalanya sendiri, Abraham tidak dijatuhi hukuman, malah sebaliknya. Diberikan harta benda yang membuat dia makin kaya. Namun tidak berarti mukjizat yang dilihat Lot membuat Lot dapat memahami Tuhan itu sendiri secara pribadi. Ironi bukan? Mungkin banyak orang di sekitar kita mengejar mukjizat. Tapi saya mau sampaikan satu hal. Belum tentu mereka mengenal pribadi yang membentuk mukjizat itu. Karenanya cari lebih dalam. Bahwa sudah pasti ada pembelaan Tuhan. Tapi yang menjadi bagian saudara dan saya, yang harus kita bangun waktu demi waktu. Bagaimana kita bisa meyakini setiap tuntunan Tuhan itu adalah sebuah keharusan untuk kita jalani. Karena itu kekristenan. Kekristenan bukan wacana. Kekristenan juga bukan imajinasi. Kekristenan ialah realita, menerjemahkan tuntunan Tuhan di kehidupan orang percaya dalam sikap, perilaku, dan kebiasaan. Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, maka reaksinya sama seperti Abraham. Dia bukan menghindari konflik, tapi menyelesaikan masalah. Dia tidak mau terjadinya pertengkaran. Karena di hati Abraham, ia mengasihi Lot. Karenanya Abraham berkata, "Pilih bagimu. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Sesungguhnya yang mempunyai pilihan bukanlah Lot, tetapi Abraham. Karena Abraham yang menentukan aturan main, kemana mereka harus melangkah.
Yang luar biasa, Abraham percaya sungguh bahwa Tuhan tidak pernah membawa dia ke sebuah tempat di mana ia akan merasakan ratap tangis dan kertak gigi. Bagaimana dengan saudara? Apakah kita yakin? Kalau kita yakin, maka hari-hari kita, sesulit apapun yang kita lalui, kita akan selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Kalaupun ada anugerah, ada kebaikan, ada mukjizat yang Tuhan kasih, kita tidak bertepuk dada dan berkata, itu semua karena saya. Kalau kita menerima mukjizat, maka kita terdorong untuk dapat menyaksikan kepada banyak orang bahwa bukan kuat dan gagah, semua karena kemurahan Tuhan. Karena Abraham melangkah bukan untuk membuat dirinya makin famous, makin kaya, makin hebat, tetapi untuk membuat Tuhan yang memanggil di kehidupannya makin nyata. Demikianlah sesungguhnya panggilan Tuhan bagi saudara dan saya. Dia ingin membentuk kita lebih baik waktu demi waktu. Karenanya biarlah kita memilih dengan tepat bukan karena keinginan mata kita. Tapi kita memilih dengan tepat langkah kita karena kita bergantung penuh pada kebenarannya. Ciri pertama yang didapat orang yang bergantung penuh pada kebenaran Tuhan. Ia mempunyai waktu yang khusus untuk mendengar dan bersekutu dengan Tuhan. Itu tidak terganti Bapak Ibu. Itu tidak terganti. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya tuntunan Tuhan akan membuat pilihan kita tepat. Dan kemudian proses yang akan kita jalani akan membentuk kehidupan kita serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.